Kasus ini terjadi di Rusia di bulan Agustus 2021. Yaselov Matrov berusia 34 tahun. Dia dikenal dengan nama panggilan Slava. Slava adalah suami dan seorang ayah. Dia tinggal di desa Pintai di Rusia. Dia bekerja di pabrik untuk menafkahi keluarganya. Menurut beberapa orang, dia adalah pria baik dan bekerja keras untuk orang yang dia sayangi. Saat bekerja di pabrik, Slava berteman dengan Oleg Srividov berusia 32 tahun. Mereka menjadi dekat dan sering keluar minum-minum bersama dan bersosialisasi bersama Slava. Slava sangat percaya kepada Oleg dan akhirnya mereka menjadi teman baik. Ketika Slava dan istrinya membutuhkan seseorang untuk menjaga anak-anak mereka, Oleg akan membantu mereka. Namun kepercayaan yang Oleg bangun dengan Slava adalah karena alasan jahat. Dia membangun kepercayaan sehingga Oleg mempunyai akses ke anak perempuan Slava yang berusia 6 tahun saat itu. Selama beberapa tahun, Slava dan istrinya, jika membutuhkan seseorang untuk menjaga anak-anak mereka, Slava akan minta tolong kepada Oleg, yang selalu dengan senang hati membantu teman baiknya itu. Pada tanggal 25 Agustus 2021, Slava dan Oleg sedang minum bersama, dan saat mulai malam, Oleg tertidur. Slava ingat kalau Oleg punya foto-foto keluarganya di masa lalu di dalam ponsel Oleg. Slava ingin foto-foto itu untuk dirinya. Slava mengambil ponsel Oleg dan memutuskan untuk melihat apa yang ada di dalam galeri ponsel temannya. Slava sangat terkejut melihat apa yang ditemukannya di ponsel Oleg. Slava menemukan video yang mengganggu di ponsel itu. Slava memutar video itu melihat Oleg memaksakan dirinya pada seorang perempuan. Slava sadar kalau korban di video itu adalah putri tertuanya. Kejadian itu terjadi pada tahun 2019, 2 tahun sebelumnya. Slava marah dan berteriak membangunkan Oleg. Meskipun Slava merasa marah yang luar biasa, Slava memberi Oleg 2 kesempatan untuk melakukan salah satu dari 2 hal, yaitu Oleg menyerahkan dirinya ke polisi, memberikan bukti, dan mengakui kejahatan yang mengerikan itu, atau Slava akan mengambil tindakan sendiri. Slava memberitahu teman baiknya itu, jika Oleg tidak mengambil pilihan pertama, Slava akan membunuh Oleg. Namun Oleg punya rencana lain. Daripada menyerahkan diri kepada polisi, Oleg malah menghilang. Oleg melarikan diri dari desa dan menyembunyikan diri. Slava yang marah pergi ke pihak berwenang dan melaporkan apa yang Oleg sudah lakukan. Polisi mulai melakukan perburuan mencari Oleg. Pada hari Oleg menghilang, anggota keluarga memberitahu polisi bahwa Oleg tampak seperti baru saja dipukuli oleh seseorang. Berita tentang kejahatan yang mengerikan itu menyebar di seluruh desa. Masyarakat desa muak dengan perbuatan Oleg. Dan dalam beberapa kesempatan, Oleg pernah mengasuh anak orang lain juga. Video Oleg melakukannya pada anak dimulai tahun 2016. Banyak orang khawatir kemungkinan ada lebih banyak korban. Dan tragisnya itu benar. Ada lebih banyak foto dan video ditemukan di ponsel Oleg yang mengindikasikan ini bukan korban pertamanya. Faktanya jelas bahwa Oleg sudah melakukan ini pada beberapa korban. Selama sekitar 5 tahun, dia telah melakukannya pada beberapa anak di desa dan menyuruh mereka diam. Korban lainnya adalah anak perempuan
dari pacar Oleg. Oleg melakukannya pada anak itu selama bertahun-tahun. Oleg sudah menjalankan persahabatan dengan orang-orang karena alasan menjijikan. Monster yang menyerang anak-anak dari orang yang percaya kepadanya. Polisi mencari Oleg, dan setelah berhari-hari berlalu, sepertinya polisi belum benar-benar mencari Oleg. Slava mulai melacak Oleg, dan setelah 1 minggu, Slava dapat menemukannya. Bagaimana cara Slava menemukan Oleg tidak diketahui. Beberapa orang melihat Oleg dipukuli dengan parah, dan dia dibawa ke dalam hutan di luar desa. Terjadi konfrontasi lebih lanjut, dan Oleg disuruh untuk menggali kuburannya sendiri. Slava memaksa Oleg melakukannya. Slava memberi ultimatum kepada Oleg untuk melakukan bundir dan dikubur di dalam kuburan yang baru dibuatnya sendiri, atau Oleg menyerahkan diri kepada polisi. Tidak diketahui apa yang terjadi selanjutnya, dan menurut Slava, yang terjadi perkelahian, dan Oleg jatuh di atas sajam yang sedang dia pegang, yang akhirnya membunuh Oleg. Slava akhirnya menguburkan jasad Oleg di kuburan itu, dan seminggu kemudian polisi diberitahu tentang jasad itu. Slava dibawa ke kantor polisi untuk ditanyai. Slava mengaku dia bersenjatakan sajam, dan Oleg memang pernah dilukai dengan sajam, tapi tidak dengan sengaja. Tapi polisi tidak setuju. Polisi percaya Oleg sudah dipukuli, dibawa ke hutan, dan disuruh membuat kuburannya sendiri. Dan dia dilukai dengan sajam sampai meninggal dan dikuburkan. Slava didakwa dengan pembunuhan. Meskipun kasus ini terjadi di desa kecil di Rusia, tapi masyarakat desa ingin kasus ini menjadi berita utama. Mereka membuat petisi. Mereka ingin Slava dibebaskan pada hari itu, karena Slava sudah melindungi anak-anak. Cerita kasus ini diangkat oleh televisi pemerintah Rusia dan menjadi berita utama internasional. Karena mendapatkan tekanan publik, Slava akhirnya dibebaskan dengan jaminan. Sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut, pada bulan Januari 2022, tuduhan pembunuhan dibatalkan dan digantikan dengan Slava sudah menghasut Oleg untuk melakukan bundir. Hukumannya jauh lebih ringan daripada pembunuhan. Pada bulan April 2022, Slava dijatuhi hukuman 18 bulan penjara. Hukuman yang tidak adil untuk pembunuhan. Tapi kita harus ingat anak-anak dalam cerita ini. 2 anak berusia 6 tahun dan seorang anak berusia 11 tahun telah menjadi korban monster. Bagaimana menurut kalian? Berapa hukuman yang harusnya diterima Slava? Tulis di kolom komentar ya. Ambil pelajaran positif dari setiap kasus dan tidak melakukan kekerasan dan kejahatan. Hukumannya sangat berat. Jaga hati dan selalu berbicara positif, dan selalu menjaga jari untuk selalu positif di media sosial. Jaga keselamatan kalian ya. Berikan subscribe, like, dan tekan juga notifikasinya untuk cerita yang lain. Bye-bye.